mriki sing plus ya temu, nggih, sing min sing ya. min ketemu. Dados mboten saged mbeda-bedake. Nggih, mula Ngoten. dalang niki sok nggawa sinden jenenge min niku ora arep ngepluske ngoten. Nggih laras. Sak ngoten, sak sae-saene dalang mesti wonten eleke. Eleke. Saelek-eleke dalang mesti wonten keluwihane sing dalang liya. Sing angel iki wong elek ra gelem ngaku elek kuwi. Kiseno Nugroho mulai menggeluti dunia perdalangan sejak dirinya berusia 10 tahun. Kemudian, dirinya mengawali karir sebagai dalang pada usia 15 tahun saat masih duduk di Sekolah Menengah Kesenian Yogyakarta. Kekagumannya terhadap sosok Ki Mantep Sudarsono lah yang membuat dirinya tertarik pada pedalangan dan terus menggelutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel Cerita Pendek. Perjalanan kita sore hari ini tertuju pada sebuah komplek pemakaman di mana salah satu tokoh atau sang maestro perwayangan disemayamkan. Dan tujuan kami bersama tim adalah berziarah di makam beliau. Beliau yang tidak asing lagi atau yang biasa dikenal Ki Seno atau Ki Seno Nugroho atau yang dipanggil Ki Seno disemayamkan di makam sini. Dan beliau wafat pada tanggal 23 Agustus 1972. Dalang Ki Seno sendiri memiliki darah dalang dari ayah, kakek hingga kakek buyutnya yang seorang dalang. Dan dalang Ki Seno sendiri menempuh perjalanan atau dari mulai dunia perdalangan dari SMP. Beliau mengikuti ayahnya atau mengikuti ayahnya untuk menonton wayang kulit di Sasono Inggil Dwi Abad Keraton Ngayogyakarta. Sejak saat itu Ki Seno menempuh pendidikan atau pendidikan di perdalangan di SMKI atau Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Baik, sambil berbincang kita menuju ke makam beliau. Ikuti terus perjalanan kami, teman-teman. Assalamualaikum ya Guru. Assalamualaikum. Kita wudhu dulu Mas Cahyo. Oke, Mas Bayu. Hingga di akhir hayatnya, Ki Seno Nugroho belum mempunyai sanggar pedalangan sendiri. Tapi, sesekali beberapa orang dari mancanegara belajar untuk mendalang padanya. Ki Seno Nugroho juga mempunyai kelompok karawitan sendiri yang diberi nama Warga Laras dengan jumlah anggotanya kurang lebih sebanyak 50 orang. Bahkan banyak permintaan dari penggemarnya agar Ki Seno Nugroho membuat sanggar karena anak-anak mereka ingin menjadi dalang. Ternyata hal itu belum bisa dilakukan karena padatnya jadwal pementasan Ki Seno. Hingga kini dirinya telah berpulang. Meski begitu, nama Ki Seno Nugroho akan tetap abadi di hati para penggemarnya. Mungkin Mas Bayu punya cerita atau biografi tentang sejarah beliau. Begini Mas Cahyo, beliau itu pernah melalang buana di berbagai negara, mancanegara. Contohnya di Korea, Argentina, Belgia, dan lain-lain juga. Jadi emang nggak cuma di Indonesia sendiri ya Mas Bayu? Dia termasuk go internasional. Padahal itu adalah kesenian wayang itu kan dari lingkup masyarakat. Berarti emang Jawa, dia cocok kalau dibilang sang maestro perwayangan. Bener Mas. Bahkan beliau sendiri ini sangat terkesan di Argentina itu saat beliau mengikuti event festival wayang dunia. Beliau itu pernah bermain 1 kali, tapi karena antusias penonton, beliau sampai 3 kali bermain wayang di sana. Saking antusiasnya penonton Iya, mungkin di Buenos Aires, Argentina itu Mas. Monggo Mas Cahyo, lewat sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita lain Mas Bayu tentang beliau? Ini juga Mas, beliau itu
sangat populer di kalangan anak muda. Seperti kita ini mungkin ya, Mas Ya, Bali, yang kita masih yang- muda. Kita yang termasuk anak milenial bahkan mengenal beliau. Dan bahkan mancanegara milenial pun ikut karena kan beliau mempunyai platform YouTube untuk meng-share bakat beliau mendalang. Bahkan anak muda di bawah kita, generasi Z pun mengenal beliau. Mengenal ya, Ya. mengenal beliau karena mungkin juga mengikuti. Ya, karena bahasa yang ditampilkan beliau itu sangat mudah. Almarhum Kiseno wafat pada tanggal 3 November 2020 di RSPKU Muhammadiyah Gamping, Mas. Dan pada saat prosesi pemakaman beliau ada 2 tokoh pewayangan yang ikut serta dimakamkan bersama jenazah beliau, yaitu tokoh Bagong dan Werkudara. Di mana Werkudara sendiri adalah yang tersemat namanya juga oleh beliau yaitu Bima Seno. Dan yang Bagong sendiri yang digambarkan oleh beliau sendiri pas dimainkan adalah tokoh yang bandel tapi dia tanggung jawab sama perilakunya gitu loh. Mungkin karena apa ya, yang pernah saya baca juga, tokoh wayang 2 tersebut, Bima sama Werkudara itu mungkin punya filosofi tersendiri, Mas, karena ikut dimakamkan di makam beliau. Iya, benar, Atau Mas. mungkin karena Menggambarkan tokoh beliau sendiri, maksudnya karakter beliau kan yang digambarkan juga Bagong itu bandel tapi bertanggung jawab, dan dugal tapi sembodo gitu ya. sembodo. Atau mungkin kita langsung ke sana. Oh iya, mari Mas Ayo. Kiseno Nugroho lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 1972. Kiseno Nugroho ini berasal dari keluarga seniman tradisional dan merupakan anak dalang populer di Yogyakarta, yaitu almarhum Ki Suparman Tjermowiyoto. Baik teman-teman, kita sudah di depan makam beliau. Mari kita mendoakan beliau agar mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Mari Mas Bayu. Kita duduk sini apa? Boleh. Gimana, Mas? Assalamualaikum ya kubur. Assalamualaikum. Kiseno Nugroho adalah seorang seniman dan dalang wayang kulit berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal secara luas sebagai dalang melalui pagelaran wayang kulit yang memadukan antara gagrag Surakarta dan gagrag Yogyakarta. Alhamdulillah, acara ziarah kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar, Mas Bayu. Untuk teman-teman, mari ikut mendoakan beliau agar beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Kekhasan lainnya yang membuat dirinya terkenal adalah saat menampilkan Panakawan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, dengan guyonan yang spontan, kontekstual, aktual, dan sangat lucu. Selain mendalang di Indonesia, Kiseno Nugroho juga pernah diundang untuk tampil di negara Belanda dan Belgia. Baik teman-teman, video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kami kemari tidak lain tidak bukan untuk mengangkat nama beliau, di mana beliau adalah legenda dan beliau lahir dan meninggal di kota kita tercinta juga, yaitu Yogyakarta. Dan semoga generasi-generasi milenial dan generasi Z juga tidak lupa oleh sosok beliau, dan sebisa mungkin kita tidak lupa bahwa wayang kulit juga adalah tinggalan tradisi. Semoga dari penonton dan kalangan muda ada yang dapat meneruskan bakat beliau. Kita cukupkan saja, Mas Ayo. Baik teman-teman, episode kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ikuti terus perjalanan kami di channel Cerita Pendek.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.